Amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ketua Badan Pengurus Wilayah Gereja Bethel Indonesia yang boleh berkenan hadir bersama kami untuk ibadah ucapan syukur hari ini. Dan juga saya sebagai gembala mengucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara, para undangan yang mungkin hadir hari ini. Saya percaya bahwa di dalam Kristus kita bersaudara. Amin. Ya, di dalam Kristus kita bersaudara, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Paulus berkata, apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan? Apakah itu aniaya? Apakah itu ketelanjangan? Ataukah itu kelaparan? Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Amin. Apalagi kalau cuma merek gereja, organisasi gereja nggak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Karena kita satu dalam Kristus, Yesus Kristus kepala gerejanya. Haleluya. Saudara, tema kami di tahun ini adalah The Year of God's Glory atau tahun kemuliaan Tuhan. Saya sudah mengajarkan kepada jemaat bagaimana kita bisa berjalan di dalam kemuliaan Tuhan di dalam tahun ini. Bahkan minggu kemarin, bulan Februari, saya mengajarkan kepada jemaat tentang bagaimana kita bisa meraih 7 pilar berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini di ulang tahun kita, kami mengangkat tema yang sama, yaitu God's Glory atau kemuliaan Tuhan. Saudara, berbicara tentang kemuliaan Tuhan, saya percaya setiap orang harus berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara nggak bisa keluar dari kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu akan memberikan kita kuasa. Kemuliaan Tuhan itu akan memberikan kita otoritas. Kemuliaan Tuhan itu akan membawa kita pada satu mujizat kepada mujizat yang lain. Orang yang tidak berjalan dalam kemuliaan Tuhan, mereka tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang tidak berjalan dalam kemuliaan Tuhan, mereka tidak akan pernah melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itulah yang membawa kita untuk kita bisa melihat hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-10, Alkitab berkata demikian. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita tahu siapa yang menulis kitab Efesus. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus dan ditulis di dalam penjara, saudara. Dan kita tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus di dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Dia selalu memberitakan Injil dalam keadaan baik atau tidak baik keadaannya. Dia terus memberitakan Injil tanpa takut, tanpa khawatir. Karena dia percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Karena itu kalau kita jadi orang Kristen gak percaya pada Injil, berarti kita gak percaya pada Allah. Karena pribadi Allah itu adalah firman Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Saudara, Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Di dalamnya mana? Di dalam perbuatan baik. Perbuatan baik yang bagaimana? Perbuatan baik yang ada di dalam kehendak Allah. Semua perbuatan baik yang harus kita kerjakan adalah perbuatan-perbuatan yang hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena kita ini diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu saudara, orang yang percaya Tuhan, dia harus melakukan perbuatan baik. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam hidupnya. Karena memang Tuhan menciptakan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Haleluya. Saudara, kalau kita kembali di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 29. Kita bisa melihat di sana bagaimana ketika Tuhan berinisiatif untuk menciptakan manusia. Ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara perhatikan,
Inisiatif menciptakan manusia itu adalah inisiatifnya Allah. Amin. Dan kenapa Allah menciptakan manusia? Tujuan Tuhan menciptakan manusia selain segambar dan serupa dengan Allah, tetapi juga adalah supaya kita berkuasa atas apa yang Tuhan ciptakan. Makanya waktu Tuhan sebelum menjadikan manusia, dia menciptakan dulu yang lainnya. Hari pertama, hari kedua, hari kelima, hari keenam kemudian manusia. Ya, sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu, fasilitas untuk manusia disediakan. Apa yang menjadi kebutuhan manusia disediakan. Baru semuanya sudah lengkap, Tuhan menciptakan manusia. Dan manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan makhluk yang lain. Baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu binatang. Manusia adalah manusia yang diciptakan Tuhan berbeda dengan makhluk lain. Kenapa? Karena manusialah yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Dia. Amin. Kata kita di situ jamak, saudara. Berarti di situ adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Di ini dasar daripada pemahaman tentang Tritunggal itu dalam kitab Kejadian ini, saudara. Bagaimana Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mereka bersepakat untuk menciptakan manusia yang berbeda dari ciptaan yang lain. Kalau kita baca dalam penciptaan pertama, 2 dan 3 sampai ke 5, Tuhan berkata semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Tapi di hari yang ke-6 ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Haleluya. Saudara dan saya diciptakan Tuhan bukan biasa-biasa. Kita ini adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan segambar dengan Allah. Amin. Nah, kata segambar dengan Allah itu berarti apa, saudara? Bukan berarti kita ini harus wajahnya sama dengan Allah. Kemudian rambutnya harus sama dengan Allah, dipelihara seperti Tuhan Yesus rambut gondrong. Tidak, saudara. Serupa dengan Allah itu artinya apa? Kita memiliki sifat-sifat ilahi. Sifat ilahi itu apa? Berkuasa. Sifat ilahi itu apa? Kudus. Sifat ilahi itu apa? Memimpin, menciptakan. Itu adalah sifat-sifat ilahi dalam diri Allah. Dan Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar Allah. Supaya apa? Supaya kita berkuasa. Sama seperti Dia berkuasa. Kita pun berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Itu ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk berkuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara. Maka di situ diceritakan manusia itu jatuh di dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat bahwa manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, saudara bisa baca di sana dikatakan bahwa Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara perhatikan kata semua orang. Kata semua orang di sini jamak, bukan tunggal. Bukan hanya kepada orang Kristen percaya. Tapi semua orang adalah orang-orang yang dari awalnya sudah berdosa. Dari mana dosa itu muncul? Dari Adam dan Hawa ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia tidak taat kepada Allah dan pada waktu itu manusia melanggar perintah Allah. Dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan sejak itu kemuliaan Allah hilang daripada manusia. Dan manusia akhirnya jatuh di dalam dosa tanpa kemuliaan Allah. Saudara perhatikan. Apa perbedaannya ketika manusia belum jatuh dalam dosa dan ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa di Taman Eden, Tuhan itu menyertai manusia. Tuhan itu berkomunikasi dengan manusia. Karena apa? Ada kemuliaan Allah di situ. Hadirat Allah nyata dalam hidup manusia karena manusia belum jatuh dalam dosa. Dan saudara perhatikan apa? Kuasa itu ada dalam diri manusia. Adam pada waktu itu memerintah bukan dengan M16, saudara. Dia berkuasa lalu dia membuat senjata, enggak. Bukan dengan kekuatan tangannya. Tetapi kuasa itu diterima oleh Adam adalah ketika hadirat Allah ada dalam hidupnya. Kemuliaan Allah itu ada dalam hidupnya. Itu yang membuat manusia itu berkuasa. Dengan kemuliaan Allah yang ada dalam diri Adam itu.
Ular nggak bisa memakan dia, harimau nggak bisa menerkam dia, dia bisa bergaul baik dengan binatang-binatang buas. Kenapa? Kemuliaan Allah. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dia dimasukkan ke dalam perapian, dan Alkitab berkata 7 kali dipanaskan perapiannya. Alkitab mencatat bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengalami kebakaran, saudara. Bahkan satu helai bulu tangannya pun tidak ada yang bau gosong. Apa yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego tidak hangus terbakar? Secara logika tidak mungkin dia akan bisa bebas dari perapian yang begitu rupa. Tapi yang membuat Sadrak, Mesak, Abednego tidak bisa terbakar itu karena apa? Kemuliaan Allah ada padanya. Amin. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi kuasa. Tidak ada lagi otoritas dalam diri manusia. Manusia diperhamba oleh dunia ini. Manusia diperbudak oleh hawa nafsu. Manusia diperbudak oleh uang dan sebagainya. Manusia mulai hidup dalam ketakutan. Kenapa? Tidak ada kemuliaan Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan hadir di Taman Eden. Alkitab mencatat apa? Adam dan Hawa lari bersembunyi. Dia takut berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena manusia tidak ada lagi dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, orang yang tidak ada dalam kemuliaan Tuhan, dia akan menghindar yang namanya hadirat Tuhan. Haleluya. Tapi orang yang ada dalam kemuliaan Tuhan, dia akan rindu hadirat Tuhan setiap waktu, setiap saat dalam hidupnya. Seperti Daud berkata, Tuhan, 7 kali dalam sehari aku rindu memuliakan Engkau. Bahkan dia berkata, Tuhan jangan pernah ambil rohmu dalam hidupku. Orang yang mengerti kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidupnya. Dia akan selalu berusaha untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan dan menyenangkan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara, banyak orang di dunia ini melakukan pekerjaan baik. Tetapi belum tentu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang melayani Tuhan tapi belum tentu tujuannya memuliakan Tuhan. Ada banyak orang melakukan hal-hal yang baik. Contoh kita melihat artis-artis deh saudara. Mereka melakukan perbuatan baik, menolong orang, kasih uang, bikin konten. Saudara, itu perbuatan baik menurut manusia. Tetapi belum tentu itu memuliakan Tuhan. Betul? Tapi perbuatan baik yang disertai dengan hati yang untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. Saudara, kita kembali. Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu ada dalam diri Adam dan Hawa. Daniel, saudara, kenapa tidak dimakan oleh singa di kandang singa? Saya percaya waktu Nebukadnezar melepaskan Daniel masuk dalam goa singa, itu singanya itu bukan singa yang sudah makan, saudara. Itu singa yang sengaja tidak dikasih makan mungkin 1 minggu. Dengan tujuan waktu Daniel masuk di dalam situ, Daniel langsung diterkam dan dimakan oleh singa itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu Daniel masuk dalam goa singa, malah sebaliknya. Singa itu tunduk pada Daniel. Singa nggak berani menerkam Daniel. Singa nggak berani berbuat apa-apa kepada Daniel. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah atas diri Daniel. Haleluya. Amin. Saya percaya waktu saudara ada dalam kemuliaan Allah, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya kesusahan. Engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya sakit penyakit. Mungkin kita bisa sakit, tapi sakit penyakit itu tidak akan pernah tinggal tetap dalam hidup kita. Karena bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan kita. Haleluya. Amin. Tuhan mau saudara kita melakukan pekerjaan yang baik. Kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri kita. Saudara, kalau kita lihat Kejadian pasal yang kelima, mulai ayat pertama, saya lupa tampilkan di situ, tolong PowerPoint boleh bantu saya. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang pertama, sama-sama kita baca saudara. 2, 3, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Dikonfirmasi dalam Kejadian pasal yang pertama tadi, bahwa Adam itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lanjut saudara. Ayat yang kedua. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia. Adam itu artinya manusia. Kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Lanjut ayat yang ketiga.
Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar. Saudara perhatikan rupa dan gambarnya di situ ada perbedaan dengan ketika Tuhan berkata menciptakan Adam menurut gambar dan rupa Allah. Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi keturunan Adam setelah dia jatuh dalam dosa, dia dikatakan di sini Alkitab berkatakan manusia itu anak-anak Adam diperanakkan seorang anak laki-laki menurut apa? Gambar dan rupa Adam. Bukan Tuhan, tapi Adam. Kenapa? Di situ bicarakan Adam yang berdosa. Karena benih dosa ada dalam diri Adam, maka keturunan Adam sampai hari ini kita semua lahir dari benih dosa. Itu tadi dikatakan Roma pasal 3:23. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Anak kecil gak usah diajarin bohong. Dengan sendirinya dia akan ahli berbohong. Betul? Betul Bapak Ibu? Ya, gak usah ajar dia berbohong. Dengan sendirinya dia akan belajar, dia akan bisa berbohong. Bahkan lebih ahli daripada kita. Kenapa? Karena kemuliaan Allah, dosa. Kemuliaan Allah tidak ada dalam diri manusia, dan karena dosa itu kemuliaan Allah itu meninggalkan manusia. Saudara, kalau kemuliaan Allah tidak ada dalam diri kita, maka dosa yang akan berkuasa dalam hidup kita. Kalau kemuliaan Allah itu meninggalkan kita, maka kedagingan yang akan berkuasa dalam hidup kita. Karena itu dalam hidup ini kita perlu kemuliaan Allah. Amin. Kita perlu kemuliaan Allah dalam hidup kita. Karena dengan kemuliaan Allah itulah kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita? Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Yang pertama adalah melalui setiap perbuatan dan pekerjaan kita. Melalui setiap perbuatan dan pekerjaan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 Alkitab berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa hidup yang memuliakan Tuhan itu hanyalah ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Seperti kita berkhotbah, kita mengajar sekolah minggu, kita bermain musik, kita jadi usher, kita menjadi apalagi pelayan-pelayan remaja dan sebagainya, menjadi diaken dalam satu gereja, menjadi pengurus dalam satu gereja. Kita berpikir bahwa melayani Tuhan itu seperti hal itu. Menjadi pendoa di dalam gereja, menjadi penginjil di dalam satu pelayanan organisasi. Dan itu kita pikir kita sudah melayani pekerjaan Tuhan. Ya, tetapi saudara, hal-hal yang sederhana pun itu juga kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Dalam konteks ini dikatakan apa? Dalam hal makan dan minum pun kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Gak cuma dengan pelayanan di mimbar. Gak cuma dengan hal-hal tumpang tangan orang sakit kemudian sembuh. Hal-hal yang spektakuler. Tidak. Dalam hal-hal yang kecil pun kita bisa memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Contohnya ini adalah dalam hal makan dan minum. Saudara, jika soal makan dan minum saja begitu penting untuk kita perhatikan. Demikian juga dengan hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Misalnya cara kita berkata-kata, cara kita bersikap, cara kita menanggapi orang, cara kita berargumentasi dengan orang. Itu juga menunjukkan bahwa kita melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Amin. Ada orang makannya gak bisa ditahan saudara. Ya, waduh karena dia makannya suka daging babi. Sudah punya kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Enggak peduli deh. Yang penting Tuhan, aku kuduskan di dalam nama Yesus Kristus. Segala benih-benih sakit penyakit, virus-virus sakit penyakit. Aku tolak, perintahkan dalam nama Yesus. Pergi dari makanan ini. Dan kemudian 1, 2, 3 kita makan saudara. Saya mau tanya, waktu saudara makan itu kira-kira kolesterolnya naik apa berkurang? Nambah saudara. Kadang-kadang kita ini bilang kita melayani Tuhan dalam hal yang hebat. Tapi dalam hal yang kecil kadang-kadang kita kurang memuliakan Tuhan. Dalam hal makan kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Dalam hal pekerjaan kita bisa memuliakan Tuhan. Makanya kalau saudara bekerja dalam satu perusahaan,
Jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya, punya integritas. Amin. Kalau itu barang bukan milik saudara, milik kantor, milik perusahaan, jangan dibawa pulang. Kalau itu plat merah, jangan dijadikan plat hitam. Haleluya. Sudah tahu itu punya kantor, inventaris kantor, yang udah taruh di kantor habis dipakai, jangan dijadikan hak milik. Itu salah satu cara kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara masuk kerja, harusnya jam 8 sudah ada di kantor. Saudara baru dari rumah jam 8 pagi, mumpung alasannya dekat rumah Pak. Itu gak punya integritas. Tapi ngomong setiap hari tentang Tuhan, tentang Tuhan, tentang Tuhan, tentang Tuhan. Perbuatan setiap hari tidak memuliakan Tuhan. Cara kita bekerja tidak memuliakan Tuhan. Mungkin ada yang bilang gini, Pak saya datang kantor tepat waktu jam 8, tapi nggak langsung kerja. Jam 8 duduk masuk ceklok, setelah itu pergi keluar cari sarapan pagi. Cari sarapan paginya bisa setengah jam, baru kembali lagi ke kantor setengah 9. Betul dia sudah ceklok jam 8 pagi, tapi dia tidak mengambil waktu bekerja dengan efisien. Dia sudah menyalahgunakan waktu yang diberikan oleh perusahaan. Itu namanya tidak memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan setiap perbuatan kita, setiap pekerjaan kita bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Saudara, perlu kita ketahui bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat. Dia itu tidak buta. Waktu saudara melakukan segala sesuatu, mungkin pimpinan saudara nggak tahu, mungkin pimpinan saudara nggak melihatnya. Tapi kalau saudara melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, saudara kerja dengan waktu yang tepat, saudara punya integritas, orang nggak melihat. Tapi saya percaya mata Tuhan itu yang selalu melihat saudara, satu saat dia akan mengangkat saudara. Haleluya. Tuhan akan mempromosikan orang-orang yang benar-benar bisa bekerja untuk memuliakan Tuhan. Jangan pancuri tulang, orang Ambon bilang. Kerja kalau nggak ada bos, waduh nggak kerja. Tapi begitu ada bos, waduh kelihatannya orang yang paling rajin di dunia. Saya harap itu tidak ada di sini. Haleluya. Nah, amin saudara. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pelayanan, itu adalah memuliakan Tuhan. Amin. Di dalam bergaul, di dalam kita bermasyarakat, kita juga harus memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan bukan cuma di dalam gereja, angkat tangan haleluya, haleluya, haleluya 12 kali, begitu pulang haleluya. Memuliakan Tuhan dalam rumah tangga, amin. Suami-suami, kasih istrimu, itu perintah. Istri-istri, hormati suamimu, itu juga perintah. Jangan dibalik, kadang-kadang kita ini terbalik, menghafal ayatnya kebalik. Ayat untuk suami dihafal oleh istri, dipegang mati. Demikian sebaliknya, ayat untuk istri dipegang mati untuk suami. Begitu salah satu nggak melakukan, lalu istri bilang begini, kamu tidak mengasihi aku. Firman Tuhan bilang kasihilah istrimu. Kalau suaminya nggak mengasihi dia, dia kasih keluar ayat, padahal itu ayat untuk suaminya. Ayat untuk mengasihi itu untuk suami, betul? Haleluya. Ayat untuk menghormati untuk istri. Nah ini sebaliknya, suami nggak dihormati, kamu nggak menghormati saya. Firman Tuhan bilang kamu harus menghormati suami. Saudara saling mempertahankan ayat tapi tidak melakukan bagiannya. Saudara akan mendapatkan kasih kalau saudara menghormati suamimu. Amin. Saudara akan dikasihi, kalau dihormati kalau saudara mengasihi istrimu. Amin. Karena itu istri, ingatlah ayat saudara. Apa tugas istri? Saya kurang dengar ada istri-istri di sini. Apa tugas istri? Menghormati suami. Tugas suami? Mengasihi istri. Amin. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, maka saya percaya kita akan merasakan yang namanya kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang melakukan pekerjaan dengan memuliakan Tuhan, dia akan merasakan hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di dalam hidup kita? Yang kedua adalah memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dewasa rohani. Memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh dewasa rohani.
2 Petrus pasal 3 ayat 18 Alkitab berkata demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara bahwa kekristenan itu berbicara mengenai pertumbuhan dan berproduksi atau berbuah. Amin. Sama seperti fisik kita, kita mengalami pertumbuhan dari bayi menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa muda, dan kemudian menikah, kemudian menjadi opa oma. Ini siklus yang terjadi dalam diri manusia. Nah, kehidupan rohani kita juga harus mengalami pertumbuhan. Karena itu saudara, kita ini adalah manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Amin. Kita ini bukan manusia tubuh, tapi kita ini manusia roh. Kita manusia roh, punya jiwa, tinggal dalam tubuh. Katakan dengan saya manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Amin. Nah, kekeliruan kita selalu mempertumbuhkan, memperbesar, melatih tubuh kita, hal jasmani. Kita bisa hari ini ada tumbuh besar karena kita memberi makan tubuh jasmani kita. Ada yang sampai badannya bisa gemuk, kekar, bagus, six-pack karena diberikan fasilitas untuk tubuh jasmaninya. Tapi seringkali kita lupa membangun yang namanya tubuh rohani kita. Saudara, minggu kemarin saya sampaikan kepada jemaat bahwa hal-hal yang rohani itu harus kita kerjar dan harus kita kerjakan dalam hidup kita. Hal-hal yang rohani itu harus menjadi makanan rohani kita. Waktu saudara baca Alkitab, pasti dagingmu gak akan terima. Pasti dagingmu akan mereject, menolak. Kenapa? Karena itu bukan konsumsi daging saudara, itu konsumsi roh. Waktu saudara berdoa, pasti dagingmu akan menolak. Udah gak usah berdoa, nanti minggu depan saja. Udah gak usah ke gereja, nanti kapan-kapan saja. Gak usah baca Alkitab, masih ada waktu besok. Karena apa saudara? Karena itu bukan konsumsi daging. Makanya daging akan menolak hal-hal yang rohani dalam diri saudara. Ada di sini orang yang suka makan durian? Oh, cuma 2 orang. Siapa di sini yang gak suka makan durian? Tolong angkat tangan. Oh, banyak juga ya. Itu makanan surgawi, saudara. Ya, kalau saudara belum makan durian, pulang dari tempat ini, makanlah coba-coba ya. Ya. Nah, saudara, kalau saudara gak suka Bapak Ketua, kalau gak suka makan durian, begitu disodorkan durian, pasti Bapak menolak. Betul? Yang Bapak suka makanan apa, Pak? Ikan papeda? Ikan papeda. Kalau Bapak belum pulang kerja, istri menyajikan hidangan, makanan, papeda dan ikan kuah kuning yang mantap. Begitu pulang, makanan sudah habis. Marah kira-kira Bapak? Wah, ini kenapa makanan sudah habis, saya belum makan. Dari kantor saya sengaja tidak makan dulu supaya pulang di rumah bisa makan papeda dan kuah kuning. Begitu sampai di rumah, makanan sudah habis dilahap oleh orang-orang rumah. Pasti ada mangkel. Pasti ada, aduh anak-anak ini tersadar diri kalau papa belum makan, anak-anak suka kasih habis rata dek. Kenapa? Karena kesukaannya. Daging itu cuman kesukaannya apa? Shopping, nonton telenovela, drama Korea. Itu kesukaan daging, saudara. Ya. Cari uang yang banyak, tidak kenal waktu. Tidak kenal lelah. Nggak peduli istri nunggu di rumah atau enggak. Yang penting saya banting tulang untuk istri dan keluarga. Itu pekerjaan daging. Boleh nggak kita kaya? Boleh. Tapi ingin kaya yang tidak boleh. Karena orang yang ingin kaya akan menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Bahkan rela melakukan apapun untuk mendapatkan hal itu. Saudara, karena itu kita harus mengejar hal-hal yang rohani. Waktu saudara mengejar hal yang rohani, saudara membangun yang rohani, dagingmu pasti akan berontak. Dagingmu pasti tidak akan setuju. Waktu saudara berinisiatif, saya mau ambil waktu doa puasa hari Sabtu. Pasti dagingmu akan berkata, jangan.
Hari Sabtu kamu ada janji sama orang. Hari Sabtu kamu mau pergi piknik. Hari Sabtu kamu mau bikin ini. Saudara, itu pasti akan terjadi. Karena itu Paulus bilang begini, setiap kali aku menginginkan melakukan yang baik dalam diriku, tetapi justru malah yang sebaliknya yang aku lakukan. Karena terjadi peperangan di dalam alam roh dan alam daging kita. Saudara, yang harus kita bangun dalam hidup kita adalah hal-hal yang rohani. Amin. Karena itu untuk kita bisa memuliakan Tuhan, kita harus bertumbuh dewasa secara rohani. Bagaimana kita bertumbuh secara rohani? Maka saudara harus membangun kehidupan rohani saudara. Baca Alkitab tiap hari. Kami di jemaat ini ada program pembacaan Alkitab 1 tahun. Sudah berlangsung 3 bulan ini. Kitab yang saat ini kita sedang baca adalah kitab Bilangan. Betul? Ya, kita punya program 1 tahun baca Alkitab harus khatam 1 tahun. Sudah tahun kedua ini. Ya, lalu kemarin 1 bulan Februari kita mengadakan doa puasa raya. Selama 1 bulan tidak makan, tidak minum. Kita berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Mematikan keinginan daging kita. Membangun kehidupan rohani kita. Dan saya bersyukur ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar. Dan mereka bersaksi, Pak, saya memang doa saya tidak semuanya dijawab. Tapi kehidupan rohani saya semakin bertumbuh. Saya lebih serindu ingin bertemu dengan Tuhan. Itu sudah berarti sudah dewasa, sudah bertumbuh rohaninya. Amin. Kalau saudara mendengar orang menceritakan saudara, menggosip saudara, lalu saudara marah, itu tanda-tanda saudara belum bertumbuh rohaninya. Tapi kalau orang menceritakan saudara, rasanya sakit, kita nggak perbuat, tapi difitnah, dihina, diperlakukan tidak baik. Tapi saudara bisa, alah, lewat saja dah, epenka. Itu berarti saudara sedang bertumbuh secara rohani. Amin. Kalau saudara berinisiatif membalas kejahatan dengan kejahatan, rohanimu berarti belum bertumbuh. Tapi kalau saudara tidak melakukan apa-apa, difitnah orang, disalah mengerti orang, diejek orang, bahkan ditekan orang. Saudara nggak dinaikkan pangkat saudara dalam satu perusahaan. Sudah waktunya saudara naik pangkat, tapi tidak dinaik-naikkan. Tapi saudara bisa berkata, Tuhan terima kasih, berarti engkau sedang bertumbuh dalam rohani saudara. Haleluya, karena itu yang Tuhan mau.
Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyatakanlah, kemuliaan-Mu hadirkanlah. Sampaikan apa yang menjadi, sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berjalanlah di tengah kami Tuhan, tuntunlah langkah kami, bawalah kami mengerti isi hati-Mu, mengisi terus Tuhan, bawa kami mengerti jalan-jalan-Mu, bawa kami mengerti kehendak-Mu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berapa banyak saudara dalam persoalan percaya pada Tuhan? Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yang percaya katakan, aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kalau ada di antara saudara hari ini, engkau ada dalam beban yang berat,
Engkau dalam persoalan, engkau butuh kemuliaan Tuhan. Hari ini minta biar kemuliaan Tuhan memenuhi engkau. Mau kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup saudara. Saya percaya waktu kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Angkat kedua tangan saudara, katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih tinggi lagi, aku punya besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Jadikan kami orang-orang yang selalu berjalan dalam kemuliaan-Mu. Amen. Karena kami tahu dengan kemuliaan daripada Engkau, kami akan mengalami kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Perkara-perkara yang besar akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Sebab Engkau berkata bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap pribadi kami. Kami sudah, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mari Engkau tetap bekerja dalam setiap pribadi kami. Firman-Mu terus menerangi jalan kami. Firman-Mu terus mengubahkan kami. Firman-Mu terus memulihkan kami sampai kami menjadi serupa seperti Engkau. Di dalam nama Yesus yang siap, yang sudah diberkati firman Tuhan, percaya bersama kita katakan amin. Silakan saudara duduk. Shalom Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan, bisa angkat tangan, nanti Aser akan melayani. Oke, jika sudah, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Ketika Bapak Ibu nanti membawa amplop persembahan ke depan, demi menerapkan protokol kesehatan, kami minta nanti dari bagian depan terlebih dahulu untuk memberi. Setelah kembali, kemudian baris-baris yang berikut nanti akan diatur oleh Aser. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini memerdekakan hidup kami. Amen. Bahwa Tuhan penuh dengan kemuliaan dan kami juga hidup dalam kemuliaan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberi hidup kami untuk pekerjaan Tuhan. Dan dengan setulus hati kami menyerahkan hidup kami.
kami juga membawa persembahan kami hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berkata inilah persembahan kami. Kami bawa dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Dan Tuhan, berkat-Mu kami tahu berlimpah atas kami Tuhan. Kami membawa di hadapan-Mu persembahan ini yang menjadi milik-Mu. Kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau yang berkata bahwa apa yang kami kerjakan yang baik dengan tangan kami diberkati oleh Tuhan. Usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, studi dan pendidikan kami diberkati. Dan apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami yang baik di hadapan-Mu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk berkat-Mu yang siap untuk memberi. Mari bersama kita katakan, amin. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Semoga panjang umur. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Semoga panjang umur. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada GBI KWFC. Semoga menjadi berkat bagi tanah Papua. Ya, demikian Bapak Ibu, kita akan memasuki acara pemotongan kue ulang tahun dan tumpeng ulang tahun. Pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun ini akan dipandu oleh Bapak dan Ibu Gembala. Kepada Bapak dan Ibu Gembala saya persilakan. Dan kepada Bapak Ibu yang namanya saya sebutkan, saya persilakan untuk mengambil tempat di depan. Baiklah, yang pertama mohon untuk maju ke depan Bapak Delon Ramandai selaku koordinator bidang ibadah. Yang kedua, Ibu Hernita KT selaku koordinator bidang pengangkutan dan remaja. Yang ketiga, Bapak Indra Urip selaku koordinator bidang umum.
Berikutnya saya panggil Bapak Albert Parmana selaku koordinator bidang sound dan media. Yang kelima, Ibu Octavia Lamia sebagai koordinator seksi pelayanan Kingdom Kids. Berikutnya, Saudari Ria Sandewa selaku koordinator seksi pelayanan Kingdom Excellent Youth Community. Selanjutnya mewakili jemaat saya undang Ibu Orpa Tampu Bolon. Selanjutnya mewakili kaum ibu saya undang dengan penuh kasih Ibu Yeni Tungadi. Selanjutnya mewakili kaum bapak yaitu Bapak Welem Tambing. Mewakili komsel-komsel yaitu Ibu Kristina Tanan. Mewakili Badan Pengurus Wilayah GBI yaitu Ibu Pendeta Yudit Ibana STH MA. Ya, kita tiup lilin bersama-sama. Kita hitung dari hitungan ketiga. Siap? 3, 2, 1. Silakan. Saya juga mengundang Bapak Pendeta Naftali Kalame MTH selaku Kaprodi STT Walker Post Jayapura. Ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. 2 tahun perjalanan gereja yang Tuhan percayakan tidaklah mudah. Bagaimana kami memulai seperti tadi, kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ada orang bertanya, itu gerejanya Pak Gelpi orang-orang kaya semua ya? Saya bilang tidak, inilah kami semua. Orang-orang sederhana yang Tuhan panggil untuk kita bisa melayani bersama-sama. Tapi kami bersyukur lewat gereja ini kami bisa menjadi berkat dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Salah satunya tadi, kalau saudara tadi saksikan, itu adalah anak-anak ini adalah anak-anak di kebun sayur. Yang setiap hari Rabu kami melakukan pelayanan di sana untuk mengajar baca tulis kepada mereka. Dan juga ada pelayanan-pelayanan firman Tuhan yang dibangun di sana. Dan juga kita bisa menjadi berkat lewat pelayanan-pelayanan tinta. Kami punya pelayanan misi keluar itu namanya tinta. Tinta itu singkatan dari tindakan nyata. Dan setiap setahun 3 kali paling sedikit kami melakukan pelayanan keluar untuk menjangkau orang-orang di sekitar kami. Dan puji Tuhan lewat orang-orang yang sederhana ini kita bisa berjalan sampai hari ini 2 tahun perjalanan kita. Saya bingung harus ngomong apa. Tapi saya bersyukur buat seluruh jemaat dan seluruh rekan-rekan semua pelayan-pelayan Tuhan yang selalu mensupport saya dan juga selalu memberikan dukungan dalam semua pelayanan yang ada di dalam gereja ini. Saya percaya tanpa saudara pelayanan ini tidak akan bisa berjalan. Karena itu biarlah di tahun kedua ini kita terus sehati, kita terus sepakat
bergandengan tangan untuk terus melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Visi yang Tuhan berikan sama-sama kita mengerjakan sampai Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Potong kue, potong kuenya, kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi potong kue. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Bagi berkat. Selanjutnya kami mengundang Bapak Yosua Giai untuk mengambil tempat di depan. Ya, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Cek. Ya, pertama-tama saya sebelum menutup ibadah kita, saya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah bekerja untuk melakukan semua hingga bisa berjalan seperti hari ini. Terima kasih untuk panitia, Bapak Ketua Panitia, Bapak Delon, dan seluruh kru yang ada. Yang kedua, saya mengucapkan juga terima kasih kepada pengurus gereja yang senantiasa juga mendukung, mensupport sehingga pelayanan ini terus berjalan. Dan yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Badan Pengurus Wilayah Gereja Bethel Indonesia yang sudah berkenan hadir untuk bersama-sama dengan kami. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh kehadiran Bapak Ibu Saudara yang memenuhi undangan kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kami beritahukan bahwa setiap hari Minggu kami ada ibadah di tempat ini jam 9 pagi. Khusus malam ini memang kami buat malam, tapi minggu besok kita mulai jam 9 pagi. Tolong jemaat diingat jangan sampai datang malam lagi karena kita tidak ada ibadah malam. Jadi kita kembali di jam 9 pagi setiap hari Minggu di tempat ini dan kita
sama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Lambaikan kiri kanan saudara, bilang Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ini kami, utuslah kami jadi duta kerajaan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti Yesus. Kami jemaat KWFC datang ke hadirat-Mu, menyembah Engkau Yesus, Allah yang mulia. Harta tak sebanding dapat membalas kasih-Mu. Hanya tubuh, jiwa dan rohku persembahkan padamu. Ini kami, utuslah kami jadi duta kerajaan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti Yesus. Ini kami, utuslah kami jadi duta kerajaan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti Yesus. Harta dunia ku tinggalkan untuk berdirimu. Ini kami, utuslah kami jadi duta kerajaan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Jadikan kami seperti Yesus. Jadikan kami seperti Yesus. Jadikan kami seperti Yesus. Haleluya. Sorak-sorai haleluya. Sebelum saudara pulang, nanti saudara jangan pulang dulu. Habis doa berkat, saudara tetap duduk. Kami akan melayani saudara untuk memberikan konsumsi. Saudara, terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, arahkan pandangmu surga. Di akhir dari ibadah ini, tiada kata lain yang kami sampaikan kepadamu. Kami hanya mau berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Karena anugerah-Mu kami bisa berjalan di usia saat ini. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Roh Kudus tuntun langkah kami setiap waktu. Bawa kami di dalam hal-hal yang kami tidak mengerti. Biarlah kami selalu mengerti segala isi hati-Mu. Kami boleh mengerti segala kehendak-Mu. Karena itu Tuhan berikan kepada kami hati hamba
yang hanya mau taat hanya kepada Engkau saja. Karena kami tahu ini adalah pekerjaan-Mu, bukan pekerjaan kami. Dan ini semua tentang Engkau, bukan tentang kami. Karena itu berdaulat dan berkuasalah Tuhan di tempat ini. Kami hanyalah hamba, kami hanyalah alat. Biarlah hidup kami selalu memuliakan Engkau. Sehingga kemuliaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Apa yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang, biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Karena itu saudara, pulanglah. Lakukanlah semua yang sudah Kau nyanyikan lewat pujian dan penyembahan hari ini. Lakukanlah semua firman Tuhan yang Kau sudah dengarkan hari ini. Maka engkau akan melihat perjalananmu akan berhasil dan engkau pun akan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada tinggal menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, hingga Yesus Kristus datang pada kali yang kedua menjemput saudara dan saya saleh-salehnya untuk kita masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah dan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan berkemenangan percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.